Mari kita membaca bergantian Yohanes 7 ayat 40 sampai 53, saya akan memulainya. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Nikodemus, seorang dari antara mereka, yang dulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Saya mengajak kita merenungkan dua hal di dalam bagian yang barusan kita baca. Yang pertama itu pertentangan orang-orang Yahudi karena Yesus. Dan yang kedua, bagaimana reaksi daripada orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Ya, jadi ada dua hal. Pertentangan, lalu reaksi. Ya, mari kita bahas yang pertama. Di ayat 40 sampai 44, kalau saudara memperhatikan, kita melihat Yesus membawa pertentangan di antara orang banyak itu. Di ayat 43, tadi kita membaca bersama, timbullah apa? Pertentangan di antara orang banyak karena dia. Jadi, saudara-saudara, kita melihat di antara orang banyak itu, selalu ada di satu sisi orang-orang yang menerima Yesus. Ya. Di sisi yang lain, menolak Yesus, membenci dia, dan sebagainya. Jadi, kedatangan Yesus itu memang membawa pertentangan. Itu. Di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 36 saya bacakan untuk saudara. "Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai." Ini Yesus nih, bicara begini. "Jangan kamu sangka aku datang membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Wah, ini kalimat yang paradoks. Ya, sepertinya susah dipercaya gitu, apalagi kita yang jarang baca bagian ini, kan begitu. Kok Yesus ini yang katanya Raja Damai, bahagia, yang memberi damai, dan lain-lain sebagainya, saudara, kenapa malah membawa pertentangan? Nah ini. Kita semua, saudara, sebagian besar mungkin sudah juga mengalaminya kan seperti ini. Termasuk saya juga, saudara, saya dilahirkan dan keluarga Buddha. Ya, keluarga saya Buddha semua. Yang jadi Kristen pertama itu saya. Pertentangan terjadi, kan begitu. Juga termasuk di keluarga-keluarga yang lain yang saya dengar, saudara. Nggak boleh ke gereja lah, saudara. Bahkan sampai diusir dari rumah. Kan begitu. Tapi diterima lagi udahnya, kan saudara. Jadi, susah. Ya, bagaimana orang tua itu bisa menerima, kok anak saya ya kurang ajar. Saudara-saudara, tetapi di dalam anugerah Tuhan yang besar itu, belas kasihan Tuhan itu selalu turun atas keluarga-keluarga itu. Iya kan? Satu persatu mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Awalnya pertentangan dulu, saudara. Tapi kemudian berkat anugerah itu tiba. Jadi memang, saudara,
prinsipnya itu, kalau kebenaran itu datang, maka pertentangan itu secara natural pasti terjadi. Gitu. Tapi yang benar loh saudara, yang benar berdasarkan firman Tuhan ini. Ini seperti kita lihat di bagian ini. Di sini itu kita bisa membagi pertentangan itu di antara orang-orang yang tidak percaya, saudara. Pertentangan karena Yesus. Ini orang tidak percaya semua, ini orang banyak ini. Kan gitu saudara di sini. Ya. Di ayat 40-44 yang kita baca tadi. Jadi yang pertama saudara, di antara orang banyak itu, ada orang yang pikir dia ini benar-benar nabi. Kan gitu saudara. Ini bagian dari orang-orang yang mengakui Yesus itu sebagai nabi, tapi hanya di mulut saja, gitu. Wah, dia benar nabi. Tapi mereka hanya bicara itu, tapi tidak mau menerima Yesus sebetulnya hatinya itu. Itu nabi seperti yang dijanjikan Musa di Ulangan 18, saudara. Ya, bahwa Yahweh itu akan memberi orang-orang Yahudi seorang nabi seperti dia. Kan gitu, saudara. Musa bicara tentang siapa ini? Kristus. Seperti yang dikhotbahkan juga oleh Petrus di Kisah Rasul 3. Saudara bisa membacanya. Tapi orang-orang Yahudi di zaman Yesus itu tidak ngerti itu. Yang katanya mereka sudah mempelajari kitab suci. Gak ngerti. Saudara. Ini tipe orang yang menerima Yesus itu hanya sebagian. Gitu loh. Jadi mereka mengakui Yesus itu sebagai nabi, tapi tidak mau terima kalau dia jadi Tuhan. Gitu. Nabi bolehlah, Tuhan jangan. Karena kenapa saudara? Siapa nabi itu? Nabi itu hanyalah pembawa berita. Ya, daripada Allah. Jadi nabi itu tidak bisa menyelesaikan semua problem mereka, tidak bisa. Nabi itu hanya orang yang membawa permasalahan manusia kepada Tuhan. Pengantaranya. Kira-kira seperti itu saudara. Tapi nabi itu bukan Tuhan. Yang sebagai sumbernya sendiri, sebagai solusi untuk setiap masalah manusia. Jadi orang-orang banyak itu hanya mengakui Yesus sebagai nabi. Artinya saudara, ya manusia biasa aja lah gitu. Ya. Tapi ya kebetulan manusia ini baik, ya bijaksana gitu ya kan. Tapi bukan Tuhan. Di mana manusia itu bisa datang dan boleh mendapatkan keselamatan dan kepuasan rohani. Yang kedua, saudara, ada orang-orang yang mengakui Yesus di situ ada Mesias katanya. Ya, dia ini Mesias. Tapi sayangnya, saudara, ini adalah pengakuan yang juga sama seperti tadi. Di mulut saja. Jadi pengakuannya itu benar, saudara. Dia ini Mesias. Ya, tetapi keluar dari mulut mereka yang tidak sungguh-sungguh mau ikut Mesias itu. Jadi ini saudara adalah tipe orang-orang yang datang ke gereja, tahu segala hal mengenai Yesus, doktrin kitab suci, Yesus adalah anak Allah, segala macam saudara. Ia mati dan bangkit menebus dosa umatnya. Tapi dia tidak pernah menerima Yesus sebagai juru selamatnya pribadi dan mengikut dia. Jadi ini saudara hanyalah pengetahuan di otak saja. Ya, tapi hatinya tidak ada Kristus. Untuk apa saudara? Dia ini Mesias, tapi Mesias tidak ada di hatinya. Ini yang tipe kedua. Yang ketiga, ada juga orang-orang yang menolak Yesus sepenuhnya saudara. Bahwa dia itu bukan Mesias, katanya begitu. Mereka berkata apa? Yesus bukan Mesias. Karena apa? Mesias tidak datang dari Galilea. Jadi di pikiran mereka bagaimana mungkin Mesias datang dari Galilea? Karena kitab suci berkata Mesias itu berasal dari keturunan Daud, dari kampung Bethlehem, dari Yudea, tempat Daud dulu tinggal. Wah, luar biasa loh saudara. Ini orang-orang yang tahu semua pengetahuan ini, tapi juga tidak punya anugerah di hatinya. Orang-orang itu berkata, kami tahu dari mana Kristus akan datang. Kami membaca dari perjanjian lama. Kami membaca tulisan Nabi Mika. Kristus akan datang dari Bethlehem. Dari Yudea, dari kota Daud itu. Jadi mereka orang-orang yang menyelidiki kitab suci. Saudara, mereka orang-orang yang mempunyai sistem teologi Yahudi yang begitu kuat, saudara. Jadi kalau Yesus adalah Mesias, coba investigasi. Apakah dia berasal dari Bethlehem? Apakah dia itu keturunan Daud?
Kita sekarang tahu, saudara, kita sekarang tahu bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem. Tapi mereka saat itu tidak tahu. Taunya Yesus itu kok datang dari Galilea, gitu. Mana mungkin Mesias datang dari Galilea? Kota yang tidak ada terpelajarnya, kota kecil seperti itu. Saudara, Yesus memang penduduk Galilea, tapi dia dilahirkan di Bethlehem. Tetapi saat itu mereka langsung mengatakan Yesus tidak mungkin dari Bethlehem. Maka dia tidak mungkin Mesias. Kenapa, saudara-saudara, kita bisa tahu ini? Karena kami sudah belajar kitab suci. Kami sudah menyelidiki perjanjian lama. Saudara-saudara, apa yang kita belajar dari hal ini semua? Tidak ada gunanya kalau kita punya banyak pengetahuan teologi, kalau itu tidak mempengaruhi hati kita. Itu poinnya, saudara. Jadi semua pengertian kita, saudara-saudara, itu harus minta anugerah kepada Tuhan, supaya itu boleh mempengaruhi hati kita dan membentuk hidup kita. Sesuai dengan firman yang kita ngerti itu. Jadi istilahnya di dalam kalimat yang pendek, saudara, kita jalankan yang kita ngerti. Gitu loh. Dan itu mesti minta anugerah Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri, saudara. Jadi kitab suci mengajarkan kepada kita, kalau kita belajar firman Tuhan, doktrin yang kita pelajari harus membentuk hidup kita. Itu tandanya kita menerima anugerah. Anugerah keselamatan itu, saudara. Hati dan pikiran kita dicerahkan oleh Roh Kudus, dan di dalam perjalanan hidup kita hari demi hari, Dia terus memberi kita kekuatan, ya, untuk menjalankan apa yang kita pelajari. Jikalau kita makin belajar firman Tuhan, tapi hati kita makin menolak, kita harus waspada, saudara. Ada sesuatu dosa yang belum kita akui kepada Tuhan. Ada sesuatu dosa yang masih kita nikmati di dalam hidup kita, sehingga kita akhirnya, saudara, mencari firman yang cocok dengan hidup kita. Saudara, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Yakobus 2 ayat 19, saudara, berkata begini. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Maksudnya segala pengetahuanmu itu kamu akhirnya percaya Allah itu Esa. Oh, itu baik sekali. Tapi setan-setan pun juga percaya hal itu. Dan mereka gemetar. Artinya apa, saudara? Ayat ini. Jadi setan-setan itu, saudara, mengetahui secara intelektual bahwa Tuhan itu satu, Dia Esa, dan mereka percaya itu dan gemetar. Tetapi, saudara, mereka tetap saja jadi setan. Gitu. Tetap saja, setan itu kan perintang Tuhan, pelawan Tuhan, tidak mau ikut firman Tuhan, yaitu. Mereka itu memiliki pengetahuan tentang Tuhan Yesus dan mereka takut, saudara, sampai gemetar, dicatat. Jadi ini ajarannya apa untuk kita, saudara? Kalau kita itu, saudara, ada orang yang sudah tahu firman Tuhan, tapi hidupnya tidak takut Tuhan, itu lebih cilaka dari setan. Saudara ngerti gak? Itu loh. Saudara-saudara, firman ini membawa kita itu, Tuhan tolong kami. Karena tidak ada orang yang bisa berusaha sendiri, saudara, untuk bisa hidup terlepas dari kuasa dosa dan setan itu. Hanya anugerah Tuhan. Dan kita itu perlu meminta anugerahnya. Tapi di dalam bagian ini kembali, saudara. Orang banyak teologi, pengetahuan sebanyak apapun, saudara. Kita harus menyadari kondisi kita itu seperti apa yang digambarkan surat Efesus 2. Jikalau kita tidak menjalankannya, saudara. Apa Efesus 2? Kita mati di dalam dosa itu. Karena kita tidak pernah sungguh-sungguh bertobat, saudara. Dan datang kepada Tuhan dan berubah hidupnya. Orang banyak itu adalah orang-orang yang sudah dengar Yesus. Mereka belajar tentang Yesus di dalam kitab suci. Tetapi waktu Yesus datang sendiri, mereka tidak tahu siapa Dia. Saudara-saudara, anugerah itu tidak pernah menyentuh hati mereka. Jadi seperti kalau kita lagi baca kitab suci, saudara-saudara. Kita ketemu satu ayat yang menegur hati kita. Oh, ini bukan buat saya. Coba saya cari tahu.
Apa? Saudara-saudara, artinya ini. Terus cari artinya supaya kita bisa melarikan diri. Terus cari pendeta yang bisa menginterpretasi sesuai dengan cocok dengan pikiran saya. Supaya saya bisa, saudara-saudara, terhindar daripada peringatan yang keras itu. Saudara, ini Yesus sudah berdiri di depan mereka. No. Saudara-saudara, saya tidak bosan-bosan untuk memberikan contoh Charles Templeton. Saudara tahu dia kan, saudara? Saya sudah beberapa kali mengutipnya. Dia bukan cuma Kristen, saudara. Tapi dia adalah penginjil besar. Dia pernah menginjili bersama-sama dengan rekan dia yang begitu baik, Billy Graham. Ya, sama-sama menginjili dan memenangkan begitu banyak orang, saudara. Secara intelektual, dia belajar banyak mengenai Yesus. Iya toh. Itu sebabnya, saudara, satu hari, kenapa, saudara? Dia mendapat satu distraksi, satu hal dan lain sebagainya, saudara. Dia mulai mempertanyakan secara intelektual kebenaran di dalam kitab suci itu. Saudara, ini bahayanya kalau kita itu terus nyimpan pengetahuan di otak, tapi tidak mau minta Tuhan untuk turun ke hati. Bahaya loh, saudara-saudara. Karena ini, saudara, kalau pengetahuan itu semua membuat kepala kita menjadi gede, saudara. Bukan menjadi turun ke hati. Kalau turun ke hati kan lancar, saudara. Kalau kepala kegedean gak bisa masuk surga loh, saudara. Karena pintu surga itu sempit. Tahan, saudara. Itu, saudara-saudara. Jadi ini dia orang secara intelektual mempertanyakan kebenaran kitab suci. Yang celaka, saudara, dia akhirnya meninggalkan imannya. Lalu menukar profesinya menjadi seorang penulis novel. Menjadi seorang motivator. Dan saudara, waktu dia meninggalkan imannya, dia datang kepada Billy Graham, saudara. Lalu dia ajak si Billy ini. Ayo, sudah kamu tinggalkan imanmu. Ya kita sama-sama menjadi motivator, tulis buku, mempengaruhi orang. Dia malah menghina Billy Graham, saudara. Kamu ini sudah tutup pikiran kamu. Kamu sudah tidak mau dengar nasihat saya itu. Saudara, dia menulis satu buku yang terkenal, apa itu, saudara? Farewell to God. Ya. Bye-bye. Selamat tinggal Tuhan. Ya, dan dia berikan di dalam alasan-alasan saya menolak iman Kristen. Dan buku itu menjadi salah satu bestseller di zaman itu, saudara. Waktu dia diwawancara umur 83 tahun, saudara. Waktu itu dia sudah sakit Alzheimer. Dia bilang begini, kenapa dia secara intelektual mempertanyakan kebenaran kitab suci itu? Saya berpikir, saudara, penyakit yang melanda di dunia ini, penyakit yang sudah membunuh tanpa pandang bulu semua jenis manusia dengan cara yang begitu menyakitkan, itu sudah jelas bagi saya bahwa tidak mungkin orang yang cerdas percaya bahwa ada Tuhan yang mengasihi. Coba. Itu pengetahuan jadi senjata makan Tuhan itu buat dia. Gak ada gunanya, saudara. Belajar kitab suci itu. Sampai akhir hidup dia tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ditanya, saudara, dia hanya mengakui Yesus sebagai manusia biasa. Sama seperti tadi, nabi lah segala macam, saudara. Dia cuma manusia yang paling penting. Tapi saudara harus perhatikan ya, ketika dia ngomong begitu, saya percaya saudara, dia sedang menekan hati nuraninya itu. Kebenaran yang terus mau muncul itu dia tekan. Jadi tawaran anugerah itu sudah datang kepada orang seperti ini. Tuhan bukan membuang saudara, tapi dia tidak mau kembali. Itu poinnya. Kenapa saudara saya tahu? Dia nangis, terseduh-seduh. Yesus cuma manusia, nangis. Seumur hidup saya tidak mau percaya dia Tuhan. Dia cuma manusia yang paling penting. Saya banyak belajar dari dia. Dia guru moral yang baik. Wawancara berhenti di situ. Saudara, ada orang-orang seperti ini yang seumur hidup anugerah demi anugerah ditawarkan. Tapi terus menekan kebenaran itu. Dia menutup hati nuraninya sendiri. Pikirannya sudah dia tutup, saudara. Tidak mau kembali kepada Tuhan. Dia hidup mengandalkan pikirannya yang cerdas itu. Sehingga tidak mungkin ada Tuhan yang mencintai itu. Omong kosong bagi dia.
Jadi saudara, apa gunanya jadi orang intelektual tapi tidak percaya Tuhan? Itu poinnya. Pengetahuan kitab suci itu saudara tidak menjadikan dia pengaruh ke hatinya gitu loh. It's nothing. Akhirnya ketika dia bertemu dengan distraksi di dalam hidupnya saudara, dia melihat penyakit itu membawa dia meninggalkan imannya kepada Yesus. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, kita harus hidup takut akan Tuhan. Semua pengetahuan yang kita terima, saudara, baik di mimbar, baik di PA, semua itu menjadikan kita rendah hati. Turunkan ke hati. Coba, saudara. Pengetahuan itu harus berada di hati. Saudara-saudara, orang banyak itu tahu banyak tentang kitab suci, tapi tidak mengenal Yesus sama sekali. Kita harus menuntut diri kita hidup suci. Butuh anugerah dari Tuhan, saudara. Jikalau Tuhan masih bersabar, itu karena Dia mau supaya jangan ada yang binasa, kata firman Tuhan itu. Dia mau supaya semua orang itu kembali dan bertobat. Duduk setiap hari, saudara, di kaki Yesus. Mau belajar firman Dia, jangan lupa selalu nasihat firman Tuhan, saudara. Ingat, simpan firman itu di hatimu. Ya, setiap mau tidur, ingat satu ayat. Bawa tidur. Besok masih lupa, ingat lagi ayat yang sama. Bawa tidur. Itu kebenaran yang akan mengusir dosa itu keluar dari hatimu. Saudara-saudara, pengetahuan dari firman itu harus ada niat dari kita untuk mau menyimpan dari hati kita. Semua pengetahuan simpan, turunkan ke hati, dihafalkan, digumulkan. Baru itu mempengaruhi hati kita. Membentuk hidup kita sesuai dengan firman yang kita ngerti. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, pertentangan itu, saudara. Tadi kan di antara orang tidak percaya dengan orang tidak percaya. Sekarang, saudara, pertentangan itu juga di antara orang tidak percaya dengan orang percaya. Ini sudah jelas, saudara, karena orang percaya dan orang tidak percaya itu sangat berbeda. Saudara, ini firman Tuhan menjelaskan dan kita harus mempelajari dengan mendetil. Di dalam Efesus 2 itu. Ya, kita sudah pernah mengekspos bagian itu, saudara, dengan begitu teliti. Bahwa sebagai orang percaya, kita sudah dihidupkan oleh Tuhan. Itu poinnya tuh, saudara. Bukan soal saya sudah percaya Yesus, saya bisa rajin ke gereja. Bukan. Rohani kita sudah dihidupkan oleh Tuhan. Itu poinnya, saudara. Tetapi orang tidak percaya bagaimana, saudara? Mati di dalam dosanya. Itu. Mati di dalam dosanya, tapi hidup di dalam dosanya. Maksudnya gitu, saudara. Orang itu masih hidup, tapi di dalam dosanya. Ini kita sudah elaborasi demikian mendetil, saudara. Supaya kita tuh ingat. Bahwa kita sebagai orang percaya, saudara. Itu sudah dihidupkan. Kenapa kita dihidupkan, saudara? Untuk dipisahkan dari dunia. Itu poinnya. Gereja, eklesia. Orang-orang yang ditarik keluar dari dunia. Kita bukan dari dunia ini, saudara. Kita berasal dari surga. Karena kita sudah dilahirkan dari roh. Itu. Jadi saudara, orang percaya itu sudah dihidupkan oleh Tuhan. Tetapi orang tidak percaya itu mati di dalam dosa mereka. Efesus 2 ayat 1-10 silakan Bapak Ibu boleh baca nanti di rumah. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus itu menerima anugerah hidup yang kekal, saudara. Itu tercantum dalam Efesus 2 itu. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Tadinya kita mati, saudara. Dahulu kamu mati di dalam dosamu. Tetapi Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Itu apa? Karena anugerah. Itu bukan hasil usaha kita, saudara. Itu sebabnya anugerah terbesar. Yaitu Allah mengirimkan Yesus, anak yang terkasih itu, untuk mati untuk dosa kita. Dia yang mencintai kita duluan, saudara. Ketika kita masih berdosa, itu poinnya. Jadi wajar bagi kita,
Yang sudah diselamatkan kita mencintai Kristus. Yang sudah mati untuk dosa kita. Itu satu kewajaran sebetulnya. Tapi orang tidak percaya tidak bisa mencintai Kristus. Kenal pun tidak mau, saudara. Bagaimana mereka mencintai kalau mereka tidak kenal? Yang kedua, saudara, orang percaya itu sudah diselamatkan. Apa artinya, saudara? Sudah dilepaskan dari perbudakan dosa itu. Jadi dihidupkan, lalu dia dilepaskan dari perbudakan dosa itu. Itu bedanya, saudara. Kalau orang tidak percaya, masih diperbudak dosa. Seperti kita dulu sebelum terima Yesus. Sama. Saya juga begitu, saudara. Jadi, saudara, setelah kita dihidupkan oleh Allah, kita dilepaskan dari kuasa dosa. Untuk apa sih kita dilepaskan dari kuasa dosa? Ini poinnya nih, saudara. Untuk kita bebas melayani Tuhan. Itu. Kita tidak bisa melayani Tuhan kalau kita melayani dosa, saudara. Itu. Jadi seluruh hidup kita yang sudah dihidupkan oleh Tuhan, yang sudah dilepaskan dari kuasa dosa itu, saudara. Hidup kita untuk melayani Tuhan sebagai Rajaku. Itu. Baik aku di sekolah, baik aku bekerja, semua itu, saudara, pekerjaan, aktivitas di dalam tubuh, itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Engkau yang masih studi, mendapat nilai ujian bagus, engkau belajar baik-baik, itu pelayananmu kepada Tuhan. Semua yang bekerja, jujur, tidak menipu orang, itu pelayananmu kepada Tuhan. Karena engkau tahu Rajaku mengawasi aku. Saudara-saudara, orang yang tidak percaya atau orang yang belum percaya, saudara, itu tidak punya konsep ini. Konsep pelayanan kepada Tuhan itu omong kosong, saudara. Pelayanan apa? Ya, saudara. Kita punya konsep itu karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Ketika kita ditebus dari dosa, dilepaskan dari perbudakan dosa untuk melayani Tuhan, itu kita dibeli dengan darah yang mahal. Untuk apa, saudara? Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 20 saya bacakan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhnya. Itu semua di dalam kerangka pelayanan. Saudara-saudara, apa yang kita kerjakan di dalam tubuh ini, makan, minum, sekolah, bekerja, itu semua adalah pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu intinya, saudara. Yang ketiga, untuk apa? Kita dihidupkan, kita dilepaskan dari kuasa dosa untuk melayani. Lalu, tujuan akhir, menjadi serupa dengan Kristus. Yang darahnya dialirkan itu untuk kita. Aduh, ini konsep, saudara. Milikilah, tanamkan di dalam hatimu. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan hidup kita. Saudara-saudara, kalau di dalam surat Paulus itu, kita berlari-lari katanya, menuju tujuan, yaitu memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Tapi orang tidak percaya, nggak mau, saudara, begitu. Ikut hawa nafsu mereka, bukan ikut Yesus. Ikut hawa nafsu mereka, keinginan mereka dan dunia. Itulah saya sebelum percaya Yesus. Itulah saudara sebelum percaya Yesus. Itu sebabnya, saudara, kita yang tadinya mati di dalam dosa, dihidupkan untuk melayani Tuhan di dunia ini, sehingga kita di dalam pelayanan-pelayanan kita itu makin serupa dengan Kristus, yang adalah Raja kita. Itu logikanya. 3, saudara, prinsip itu. Filipi 3 ayat 13-14 saya bacakan untuk saudara semua. Apa artinya menjadi serupa itu, saudara? Tujuan hidup kita itu melupakan apa yang telah di belakang. Itu sudah saya khotbahkan berkali-kali, saudara. Jangan terus ingat dosa masa lalu. Jangan terus mengingat, saudara, segala kesalahanmu. Wah, ya, saudara, hidupnya terus dikunci. Karena saya sudah berdosa, saya tidak bisa lagi Tuhan. Wah, apalagi Tuhan masih mau menerima saya atau enggak. Semua itu, saudara-saudara, lupakan apa yang telah di belakang. Artinya apa, saudara? Melupakan ini bukan artinya, oh, lupa gitu. Enggak. Orang itu yang dikasih memori yang hebat, saudara, oleh Tuhan. Benar enggak? Ada orang-orang itu yang punya memori, ingat terus, saudara.
Tapi ingatlah di dalam anugerah Tuhan. Itu poinnya di situ. Boleh kita masih mengingat dosa kita, saudara. Seperti Paulus juga mengingatnya. Aku dulu adalah pembunuh, penganiaya, segala macam. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, Dia telah mempercayakanku pelayanan ini. Luar biasa, saudara. Cinta kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan kepada kita. Aku melupakan apa yang telah di belakang. Supaya apa, saudara? Supaya aku bisa mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Bukan cuma jalan terseok-seok, meskipun itu juga mending, saudara. Ya, Calvin bilang itu kamu yang penting harus maju. Orang Kristen semua maju, saudara. Ya, meskipun dia tidak jalan, dia merayap. Tapi dia tetap maju di dalam anugerah Tuhan. Tapi ini yang dinasihatkan firman, berlari. Saudara, berlari-lari kepada tujuan hidup kita, yaitu memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Apa, saudara? Menjadi serupa dengan Dia. Itu. Buah roh itu, saudara. Itu. Kalau orang dunia nggak ada konsep ini, saudara. Mereka hidup untuk hawa nafsunya, mengikut jalan dunia, menikmati gaya hidup dunia. Tetapi kita adalah orang-orang percaya. Kita sudah dihidupkan oleh Tuhan, dipisahkan dari dunia. Kalau sudah dipisah, jangan masuk lagi. Itu poinnya, saudara. Jadi dipisahkan untuk kita melayani Tuhan. Melihat Tuhan sebagai Raja yang sekaligus mengawasi kita dan akan memberi hadiah kepada kita di akhir itu. Dan kita terus menuju tujuan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kita dipisahkan dari dunia supaya kita bisa hidup untuk Tuhan. Dan nanti setelah kita mati, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Oh, satu kebahagiaan yang luar biasa. Saudara-saudara, kita harus bersabar menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Itu sebabnya sementara kita masih di dunia ini, marilah kita hidup mencintai Tuhan. Kita mau hidup melayani Dia di dalam segala aspek hidup kita. Saudara, sebagai orang percaya, kita sudah dipisahkan untuk hidup bagi Tuhan. Itu artinya eklesia menjadi gereja itu. Kita itu semua adalah gereja yang kudus dan am. Itu kita akui kan setiap minggu. Di mana, saudara? Pengakuan iman Rasuli. Kita mengakui, aku percaya gereja yang kudus dan am. Siapa itu? Ya saya. Saya dihisap ke dalam gereja. Saudara-saudara, itu bukan gedungnya. Ya, sama sekali bukan. Jadi artinya gereja yang kudus dan am itu, saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup suci. Karena suci itu berarti dia dipisahkan, saudara. Memisahkan. Itu sebabnya, saudara, di dalam arti yang praktisnya, kita harus berhati-hati ketika bergaul akrab dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Karena kita selalu, saudara-saudara, di dalam segala aspek hidup kita, selalu kita dipanggil untuk menguduskan nama Tuhan. Betul? Itu di dalam doa kita, saudara. Dikuduskanlah namamu. Tapi kalau kelakuan kita, saudara, marah curhat-curhat ke orang gak percaya, itu bisa memalukan nama Tuhan loh. Best friend lah. Tambah lagi bestnya kurang. Best friend, saudara. Apaan itu? Gak ada, saudara. Best friend itu orang yang diberikan Tuhan. Itu orang yang takut kepada Tuhan. Tidak boleh banyak, saudara. Best friend itu. Saudara-saudara, kita semua dipanggil menjadi saksi. Bukan artinya kita harus jadi sahabat semua orang untuk bisa mengabar Injil. Tidak sama sekali, saudara. Kita dipanggil untuk menguduskan nama Tuhan. Jangan sampai kita orang-orang yang punya Tuhan malah curhat sama orang-orang tidak kenal Tuhan. Itu, saudara, bisa mempermalukan nama Tuhan. Hati-hatilah di dalam bergaul, saudaraku. Selalu waspada. Jikalau bergaul dekat saja sudah menjadi masalah, saudara. Apalagi pacaran. Saudara, ini khusus bagi orang yang belum menikah.
Kita tidak boleh pacaran dengan orang tidak percaya. Saudara-saudara, saya baru kali ini bicara di mimbar. Karena pacaran itu bukan main-main. Saudara-saudara. Saudara kalau sudah mau pacaran itu bukan untuk main-main. Itu untuk menuju kepada pernikahan, saudara-saudara. Saya tidak bicara pranikah di sini. Saudara datang ke pernikahan nanti bicara lebih bagus. Ya diuraikan. Tetapi saudara, pernikahan itu begitu serius. Karena itu berarti kamu dipersatukan sebagai suami dan istri menjadi satu daging. Saudara-saudara. Coba, bukan lagi dua, tapi satu. Coba pikir saudara. Tadi saya sudah kasih tahu. Orang percaya itu orang hidup. Orang belum percaya itu orang mati. Bagaimana orang hidup, orang mati bisa jadi satu? Nggak bisa, saudara. They are different. We are different. Kita berbeda, saudara. Tidak bisa. Saudara-saudara, yang belum menikah, jangan bermain-main dengan api. Ya, api kalau kecil bisa masak, enak, saudara. Ya, wah daging, steak, segala macam. Tapi kalau kegedean, bakar rumahmu. Hati-hatilah. Ya, datang kepada Tuhan, minta kepada Dia. Siapa yang cocok menjadi pasanganmu? Bagi kita semua, saudara, orang-orang yang sudah diselamatkan, kita berbeda dengan orang dunia. Kita bukan mengejar segala nafsu keinginan diri kita. Tidak, saudara. Kita ingat. Firman Tuhan mengingatkan kita. Kita semua melupakan apa yang telah di belakang. Mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, di mana kita ada sekarang, saudara? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang yang beriman kepada Kristus, yang mencintai dan melayani Dia, dan ingin menjadi seperti Dia? Di mana kita berdiri, saudara? Atau biar aja. Pokoknya yang penting asal banyak pengetahuan doktrin saya. Tambah lagi dengan filsafat, saudara, dari buku-buku. Itu tidak ada gunanya, saudara. Ya, kalau tidak mempengaruhi hati kita kepada Kristus itu. Kalau kita terperangkap, saudara, oleh distraksi-distraksi yang ada di dalam hidup dunia ini, kita akan rugi. Kita akan gagal memperoleh hadiah itu. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita di dalam segala aspek hidup kita, saudara. Panggilan kita dari Allah di dalam Kristus itu. Baik saudara sebagai student, baik saudara sebagai mahasiswa, baik saudara sebagai profesional ataupun businessman. Sandar anugerah Tuhan. Ingat selalu kita sudah dihidupkan, dipisahkan dari dunia untuk melayani Dia. Dan tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Yang kedua, sesudah pertentangan, tadi kita bicara apa, saudara? Reaksi. Reaksi dari orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Kita melihat di dalam ayat 45 sampai 53. Yang pertama, saudara, reaksi daripada penjaga-penjaga bait Allah. Apa reaksinya, saudara? Mereka heran. Itu reaksinya. Saat itu, saudara, di mana para penjaga bait Allah itu? Kan mereka itu dikirim. Ya, dikirim untuk menangkap Yesus. Tetapi ketika mereka datang ke bait Allah dan mau menangkap Yesus, mereka mendengar Yesus memberikan tawaran ini dari mulutnya, saudara. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Waduh. Saudara-saudara, mendengar kalimat itu dari mulut Yesus, mereka tidak jadi nangkap Yesus. Maka segera orang-orang banyak itu di sekitar itu, dia berpikir, apakah dia seorang nabi? Kan tadi kita sudah baca. Apakah dia itu Kristus? Jadi para penjaga itu kembali kepada imam kepala dan Farisi, tidak bawa Yesus. Maka saudara-saudara, tidak heran mereka bertanyakan di kitab suci tadi kita baca. Mengapa kamu tidak bawa dia? Kan gitu, pertanyaan imam kepala Farisi. Sebenarnya saudara, mereka bisa saja menjawab ya. Kita takut nanti orang banyak itu bikin kerusuhan. Ya kan? Itu jawaban yang sah, saudara.
Tetapi justru jawabannya itu menunjukkan bahwa mereka itu terkagum-kagum terhadap Yesus dan ajaran dia. Saudara, belum pernah ayat 46 tuh. Apa yang keluar dari mulut penjaga itu. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Aduh saudara, kalau aja di hati kita ketika baca firman itu ya, ada ayat-ayat itu yang membuat kita ngomong seperti penjaga bait Allah. Itu Tuhan senang. Saudara, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Berarti itu perkataan Yesus begitu berotoritas. Begitu berwibawa, saudara. Ada kuasanya yang mempengaruhi hati dia itu. Dari mau nangkep, malah ditangkap, saudara, istilahnya. Kan begitu. Ditangkap oleh kalimat-kalimat Yesus itu, dia ditawan. Saudara, setelah itu, kita diberitahu apa reaksi yang kedua? Reaksi dari imam-imam kepala dan Farisi. Setelah mendengar, saudara, reaksi daripada si penjaga ini, lalu reaksi dari imam kepala dan Farisi apa, saudara? Menghina, itu reaksinya. Bukan kagum seperti penjaga, tapi menghina, saudara. Ayat 47. Adakah kamu juga disesatkan? Wah, saudara. Jadi mereka menganggap dirinya itu tinggi, iya kan? Dan menganggap penjaga-penjaga itu semua orang-orang remeh. Gitu. Adakah kamu disesatkan juga? Gitu. Jadi orang-orang Farisi ini, saudara, dengan kalimat itu, mereka menuduh para penjaga itu sudah ditipu oleh Yesus. Dengan kata lain, hanya orang bodoh yang mau menerima ajaran Yesus. Jadi di balik kalimat ini, saudara, adakah kamu juga disesatkan? Itu ada kesombongan rohani yang luar biasa itu. Di pikiran orang-orang Farisi dan imam-imam kepala itu. Jadi orang-orang itu, penjaga itu semua orang biasa. Mereka bukan seperti saya yang sudah melakukan ribuan aturan daripada hukum Taurat. Mereka itu siapa? Orang rendahan, orang biasa. Istilahnya apa, saudara, disebut? Amhorets. Amhorets itu orang-orang rendahan, orang bodoh, masyarakat yang tidak berpendidikan. Jadi saudara, bagi mereka tidak ada orang akademik atau orang yang berohani tinggi itu bisa percaya sama kalimat Yesus. Itu nggak ada. Dan mereka adalah penjaga itu. Adakah kamu juga disesatkan oleh Yesus yang hanya manusia biasa itu, yang datang dari Galilea itu? Kalian semua orang bodoh. Tidak seperti kami yang menyelidiki kitab suci. Orang Farisi itu, saudara, menganggap diri lebih pandai dari orang lain, khususnya dari para penjaga itu. Dan terakhir, saudara, kita melihat reaksi daripada Nikodemus. Apa reaksinya, saudara? Dia mengeluarkan satu pertanyaan yang tajam. Saudara, Nikodemus kita ingat ya di pasal 3. Dia adalah seorang yang pernah datang kepada Yesus di malam hari. Ya. Dia waktu itu datang, saudara, karena hatinya merasa kosong. Ya, dia gelisah, saudara. Dia ingin cari Yesus. Lalu dia mendengar kalimat dari mulut Yesus. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu kalimat, saudara. Dia simpen terus di dalam hatinya. Ketika dia pulang, dia terus pikir siapa Yesus ini, saudara. Apa arti perkataan itu? Lalu sekarang, saudara, di ayat di pasal ini, di tengah rekan-rekannya itu semua, orang-orang Farisi itu, saudara. Dia berani mengatakan dengan hati yang jujur. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum dia didengar? Dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Saudara, Nikodemus itu sendiri adalah pemimpin agama yang banyak belajar hukum. Sama seperti rekan-rekannya juga. Pemimpin agama, tapi tidak beres, saudara. Ngerti hukum, tapi mempermainan hukum, kira-kira begitu. Maka waktu itu Nikodemus itu ingat, saudara. Karena dia mempelajari kitab suci orang Farisi, namanya juga, saudara, perjanjian lama itu sudah hafal semua, Keluaran 23 ayat 1 kan. Jangan engkau menyebar kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dan menjadi saksi yang tidak benar. Lalu di dalam Ulangan 1 ayat 16, saudara. Berilah keputusan yang adil
di dalam perkara antara seorang dengan saudaranya. Jadi berdasarkan ayat itu, si Nikodemus sekarang ngomong gitu di situ. Dia berani, saudara-saudara. Nikodemus dan rekan-rekannya itu tahu itu ada ayat tadi di dalam hukum itu, saudara. Perjanjian lama itu. Jadi mereka diajar itu harus adil. Jadi di dalam hal ini, saudara, harus biarkan Yesus tuh bicara dulu. Jangan langsung main tangkap aja. Dia juga punya hak untuk didengar, gitu loh kira-kira. Iya kan? Kalian tidak bisa menghukum Yesus karena mendengar kesaksian orang lain. Kira-kira begitu, saudara. Jadi Nikodemus mengatakan kepada rekan-rekannya yang tidak beres. Itulah di ayat 51. Apakah Taurat kita menghukum seseorang sebelum mendengar kesaksian orang itu sendiri? Kalau pakai bahasa sekarang, saudara. Sorry, inikah cara kerja hukum kita? Iya kan? Kita pakai hukum untuk menghukum seseorang tanpa mendengar kesaksian dia? Tanpa diinvestigasi? Tanpa diuji dulu bukti-buktinya? Nikodemus ini, saudara, ingin kalau rekan-rekannya itu mau pakai hukum untuk menghakimi Yesus. Tapi mereka juga harus ikut aturan, gitu loh. Harus adil. Jadi, saudara, di dalam ayat ini kita melihat sesuatu perubahan di dalam hidup Nikodemus. Ya, Nikodemus sekarang sudah berubah hidupnya. Hatinya itu, saudara, tergerak untuk membela Yesus. Gitu. Nah, ini yang kita belajar. Jadi rekan-rekannya itu mau melanggar hukum, tapi Nikodemus tahan mereka. Apakah kita berani, saudara, membela kebenaran di tengah teman-teman kita yang melawan firman Tuhan? Bayangkan kalau kita jadi Nikodemus saat itu loh. Yang tadinya sama-sama sepaham semua nih, saudara. Sekarang dia sendiri sudah ganti paham. Dan dia berada di dalam situasi di mana rekan-rekan dia mau tangkap Yesus, apa yang dia harus perbuat gitu. Dan dia berani mengeluarkan satu pertanyaan yang begitu tajam untuk menahan kejahatan mereka. Itu yang kita belajar, saudara. Kita mungkin bisa berada di dalam situasi tertentu ingin membela Yesus. Dan kalau situasi itu datang di dalam hidup kita, saudara. Misalnya di kantor, atau di sekolah, atau seorang dokter di rumah sakit, dan lain sebagainya, saudara. Semua melawan Yesus. Semua tidak setuju dengan ajaran Yesus. Dan kita menjadi minoritas. Bagaimana kita berani bersaksi? Itu poinnya. Itu yang diajarkan di sini, saudara. Melalui Nikodemus ini, kita di saat itu harus berani menyatakan diri kita. Kita harus membuka diri kita. Kita tidak mau menyembunyikan identitas kita sebagai pengikut Yesus. Apakah kita berani membela kebenaran? Atau kita memilih diam? Atau yang lebih parah, malah ikut terpengaruh. Saudara, kita hidup di dunia yang sudah makin melawan Tuhan. Budaya, saudara-saudara. Teknologi. Kalau kita setia mengikut Kristus, saudara. Kita akan makin ditekan. Makin terasing. Tetapi saudara-saudara, firman hari ini mengingatkan kita. Satu firman dari Tuhan kita. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai, melainkan pedang. Memang harus ada, saudara, pertentangan itu. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Anak perempuan dari ibunya. Menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi poinnya itu, beranikah kita berdiri di atas kebenaran? Atau kita malah ikut dunia, saudara? Gitu. Jika kita berdiri sebagai saksi Tuhan, saudara, maka kita mungkin dipakai oleh Tuhan memenangkan jiwa mereka kepada Yesus. Jangan takut kepada pertentangan, saudara. Itu sementara.
Mungkin kita dengan anggota keluarga kita, saudara, jadi kurang enak relasinya. Tapi berdirilah teguh di atas kebenaran itu, saudara. Karena ini panggilan kita semua. Saudara-saudara, di tengah orang lain juga seperti itu. Kita harus berdiri. Membela kebenaran itu. Ini yang benar, kamu harus ikut saya. Kenapa saya harus ikut kamu? Ini yang benar. Yesus Kristus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu saudara, dengan kuasa daripada Tuhan, kita selalu akan memenangkan sukacita itu saudara. Kita milik Tuhan. Kita hidup di dunia, kita mau menampilkan diri kita itu sebagai apa? Orang yang gak jelas, saudara-saudara, disebut Kristen, ya tiap hari memang ke gereja, saudara. Tiap minggu ke gereja dia. Tapi gaya hidup bukan Kristen. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, harus berani menarik garis. I'm different. Gitu loh. Di dalam hal ini saya tidak bisa ikut. Maafkan. Saudara-saudara, Kristus itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga atau Kristus menjadi dihina. Itu aja di dalam masyarakat kita. 2. Mereka yang ikut jalan sekularisme, materialisme, segala macam saudara, akan kelihatan bahagia sementara, tapi jiwanya kosong. Tetapi yang mau mengikut Yesus akan terus diisi sampai melimpah. Saudara, kita sudah lebih mendapat privilege dari Nikodemus. Ya, kita sekarang sudah tahu, firman sudah menulis semua. Dan kita sudah menjadi orang Kristen itu lebih lama daripada Nikodemus loh. Kita selalu diajar untuk berani mengakui siapa Yesus itu di dalam hidup kita. Dan Yesus berkata, saudara, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Oh Tuhan, berilah kami keberanian untuk senantiasa mengakui Engkau di hadapan manusia. Saudara, mungkin dengan mengakui Yesus kita dipermalukan di dunia ini. Mungkin saja. Kita mendapat sesuatu privilege yang kurang, saudara, dari apa rekan-rekan kita. Dengan kita membela Yesus, saudara, kita mungkin mendapatkan kesulitan. Tetapi itulah salib yang harus kita pikul. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya, saudara. Setiap hari. Saudara, di dalam lagu Fanny Crosby, saudara tahu kan? The Old Rugged Cross. Begitu indahnya satu kalimat itu, saudara. Satu hari nanti kita akan bertemu dengan Kristus, kekasih jiwa kita. Dan Yesus berkata, saudara, hamba yang setia, salibmu kuganti dengan mahkota. Itu luar biasa, saudara. Salib apa yang kita pikul setiap hari? Itu akan Tuhan ganti dengan mahkota. Tuhan mah tidak butuh uang kita, saudara. Enggak. Tuhan butuh salib kita. Mengikut dia. Itu yang akan kita berikan kepada dia. Saudara, dan Tuhan akan mengganti itu dengan mahkota yang begitu mulia. Itu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus itu. Kalau kita tidak punya salib, saudara, apa yang nanti ditukar dapat mahkota? Gitu. Marilah kita setia menjalankan panggilan kita, sehingga satu hari salib itu akan diganti dengan mahkota oleh Tuhan kita. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.